Sahabat GMPI yang berbahagia, dalam kitab Al-Halul Mu'minin fi Sya'ban yang dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad Dubaisi mengatakan bahwa keistimewaan atau khususiyah yang teragung dan tertinggi yang membedakan bulan suci Ramadan dengan seluruh bulan-bulan yang lainnya, kata beliau, tak lain adalah sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa dalam bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka Al-Quran adalah pusat perhatian utama bagi kaum muslimin dalam hari-hari sejak bulan Sya'ban, bukan saja Ramadan, tapi sejak bulan Sya'ban sebagai bulan di mana kita menyambut bulan suci Ramadan. Walaupun idealnya memang seharusnya sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang bulan, Al-Quran menjadi fokus pertama, menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita. Tapi paling tidak, minimal intensitas kita menjadi lebih di bulan Sya'ban terhadap Ramadan. Itulah kenapa dalam tradisi terhib Ramadan senantiasa diperdengarkan Al-Quran, dibacakan oleh para qari. Maka kalau seorang tidak mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum Ramadan interaksinya terhadap Al-Quran, maka begitu datang bulan suci Ramadan, maka sikapnya, perilakunya terhadap Al-Quran tentu akan biasa saja. Tapi kalau sejak bulan Sya'ban atau bahkan sebelum Sya'ban dia lakukan, maka saat Ramadan dia pasti akan menemukan manisnya berinteraksi dengan Al-Quran. Maka tentu dengan sudah latihan sebelumnya, sehingga hatinya, dadanya menjadi lapang, lidahnya terbiasa melantunkan Al-Quran, sehingga selanjutnya dia akan beranjak kepada tingkatan tidak lagi sekedar membaca Al-Quran, tapi sudah sampai pada level memahami, mentadabburi, hingga akhirnya Al-Quran benar-benar dirasakan sebagai syifa, sebagai penyembuh penyakitnya dan kesempitan yang ada di dalam dadanya. Maka kalau seandainya tidak dilatih sebelum Ramadan, pastilah akan sulit kita berinteraksi kepada Al-Quran, hingga akhirnya begitu selesai Ramadan, tidak ada bekas sedikit pun Al-Quran pada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Para sahabat GMPI yang dimuliakan oleh Allah, para salafus salih sangat menakjubkan interaksi mereka terhadap Al-Quran. Sebagaimana tadi kita sebutkan sejak bulan Sya'ban, dari kitab suci Al-Quran mereka mengharapkan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang disebutkan oleh Allah langsung, yaitu berupa syifa, hidayah yang selalu diinginkan, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan barakah yang terkandung, yang disifati oleh Allah dalam kitab Allah tersebut. Semua perkara ini adalah semuanya dikandung dalam Al-Quran. Maka ada 5 hal, ada 5 kata kunci yang menjadi kenapa kita melakukan penyambutan bulan suci Ramadan di bulan Sya'ban, supaya 5 hal ini, 5 perkara ini yang dikandung dalam Al-Quran itu sendiri nantinya di bulan suci Ramadan kita bisa dapatkan, dan sebelum bulan suci Ramadan kita sudah melatihnya. Yang pertama adalah mau'izah. Allah menganugerahkan kepada kita, bagi orang-orang yang beriman, sebuah kenikmatan. Nikmat tersebut namanya adalah mau'izah. Mau'izah adalah peringatan, nasihat. Sehingga nasihat itu sebenarnya adalah sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena dengan mau'izah yang tegas, mau'izah yang baik dan tegas, akan mengantarkan manusia kepada ketaatan dan menjauhkan orang daripada kekejian dan kemaksiatan serta kefasikan. Mau'izah akan mengundang kita untuk selalu istiqamah, jauh dari maksiat, untuk selalu jalan dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Yunus ayat 57 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh dari apa yang ada di dalam hati, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
dalam surah Yunus. Sahabat GMPI, target kedua yang dikejar dalam tarhib Ramadan yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu adalah syifa. Orang-orang yang beriman sekarang ini banyak yang bisa kita katakan mengidap penyakit, baik penyakit kita dalam hati ataupun penyakit fisik. Maka hati adalah sumber utama lemahnya iman. Sikap kurang taat, mabuk terhadap dunia, mengikuti hawa nafsu, mabuk terhadap dunia, mengikuti hawa nafsu, lupa akhirat, lalai untuk kembali kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk mempersiapkan perjumpaan dengan Allah, lupa untuk merindu bertemu dengan Allah. Maka Al-Qur'an didatangkan sebagai wasilah penyembuh dari segala kerusakan, kekacauan, dari penyakit hawa nafsu dan syubhat yang ada pada diri kita. Maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya bahwa kita ini adalah hamba-hambanya yang lalai. Sadar apa enggak sadar, sadar ataupun tidak sadar, kita penuh dengan kesalahan dan kelalaian. Karena kita tidak mengindahkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya. Bahkan kita tidak mau memanfaatkan mau'izahnya. Sahabat GMPI yang berbahagia, target kedua daripada tarhib Ramadan sebagaimana dikandung dalam Al-Quran dari 5 target tadi, yang kedua adalah syifa, penyembuh daripada penyakit. Orang-orang beriman sekarang jangan-jangan banyak yang sedang mengidap penyakit di dalam hati, ataupun bisa jadi fisik. Tapi hati adalah sumber utama lemahnya fisik kita, sumber utama lemahnya iman kita. Sikap kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mabuk terhadap dunia, mengikuti hawa nafsu, lupa akhirat, lalai akan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, lupa mempersiapkan perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kita untuk merindu bertemu dengan Allah. Maka Al-Quran didatangkan sebagai wasilah penyembuhan dari penyakit itu, penyembuhan dari segala kerusakan dan kekacauan penyakit dan syahwat hawa nafsu kita. Maka benar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya bahwa kita ini adalah hamba-hambanya yang lalai. Kita ini penuh dengan kesalahan dan kelalaian. Karena kita ini tidak mengindahkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya. Kita tidak mau memanfaatkan mau'izah dan syifa dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus tadi menyatakan wa syifaa'un lima fis sudur, bahwa Al-Quran itu sebagai penyembuh dari apa yang ada di dalam hati, dalam dada ini. Sahabat GMPI yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah kondisi kita, lihatlah kondisi hati kita. Semua mungkin sudah dipenuhi dengan hawa nafsu, syahwat, syubhat, kerancuan dan kekacauan, sudah tidak bersih dan tak lepas dari kelemahan dan penyakit. Kerusakan demi kerusakan, perbuatan dosa demi perbuatan dosa yang kita kerjakan menyebabkan lemah fisik, menyebabkan akhirnya kita lemah untuk berjalan menuju Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka ini pula yang menyebabkan kita lalai mengingat akhirat. Ini pula yang menyebabkan kita lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saudara, bayangkan jika hati kita ini disembuhkan dari penyakit yang menjangkiti itu, maka ia akan menjadi kuat untuk berbuat taat kepada Allah. Kalbu ini akan menjadi terang karena akan disinari dengan cahaya iman. Hati ini akan menjadi terang karena disinari dengan penuh cahaya-cahaya keimanan tadi. Gegap gempita dengan seluruh lentera yang indah menyinari dan menghancurkan segala perbuatan jahat kita, syubhat kita, syahwat kita. Sehingga kita bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi kembali orang yang sehat, orang yang kuat, orang yang hidup dengan hati yang senantiasa hidup. Yang ketiga, target yang ketiga adalah al-huda. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Bahwa Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saudara, jangan-jangan kita ini adalah orang-orang yang zalim. Buktinya setiap kali kita melakukan dan melaksanakan ibadah, salat,
kita senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi kalau boleh jujur, sadar atau tidak sadar, siapa di antara kita yang istiqamah? Siapa di antara kita yang tidak pernah ragu dan bimbang atau menunggu-nunggu untuk menerima seruan Allah? Siapa di antara kita yang setiap detiknya senantiasa waspada akan kematian dan takut jika tidak mempersiapkan kematian, dan langsung tanpa menunggu-nunggu nanti untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kita ketika pagi tidak menantikan sore hari, ketika petang tidak menunggu esok pagi untuk bertaubat? Siapa di antara kita yang mengambil dunianya untuk persiapan akhiratnya? Siapa di antara kita kehidupannya yang serba ada untuk jalan kematiannya yang baik, husnul khatimah? Siapa di antara kita yang sehatnya dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya sebelum datang waktu sakit? Saudara, siapa di antara kita yang waktu luangnya digunakan untuk mengaji, untuk menuntut ilmu, untuk belajar, bertilawah, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak orang untuk kepada hal yang baik, mengingatkan orang dari perbuatan yang buruk? Siapa di antara kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu secara istiqamah? Semua perbuatan ini kita tinggalkan karena Al-Quran itu tak sampai pada hati kita. Jangan-jangan kita adalah orang yang zalim, yang Al-Quran hanya sampai pada tenggorokan kita. Al-Quran tak sampai pada hati dan perbuatan kita, sehingga hidayah, rahmat dan syifa itu tentu tidak akan pernah bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang beriman. Wala yazil zalimina illa khasara, dan tidaklah bertambah bagi orang-orang yang zalim kecuali hanyalah kerugian. Selanjutnya yang keempat adalah menjadi target bagi orang yang beriman dalam menyambut bulan suci Ramadan, dalam tarhib Ramadan, yaitu farah, kebahagiaan. Target yang keempat dari tarhib Ramadan adalah farah, kebahagiaan. Dalam surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 58 mengatakan, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya lah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Sahabat GMPI yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, yaitu dengan Al-Quran, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah ke dalam surganya. Mereka akan disuruh untuk berbahagia dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan itu tidak lain tidak bukan yaitu adalah Al-Quran. Yang kelima, yang terakhir, yang menjadi target daripada tarhib Ramadan adalah barakah, keberkahan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat 29 mengatakan, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadhakkaru ulul albab." Al-Quran itu yang kami turunkan kepadamu adalah berupa keberkahan, mengandung keberkahan, barakah. Maka sesungguhnya keberkahan itu adalah dengan kembalinya kita kepada Al-Quran. Keberkahan itu adalah tak lain adalah dengan cara kita membaca Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran, menghafalnya, mempelajarinya, mengajarkannya dan mengamalkannya, menjalankan perintah hukum Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai obat penawar kita,
menjadi penyejuk hati kita, kesembuhan dari berbagai penyakit hati dan fisik kita. Maka jika ini dilakukan, maka insya Allah keberkahan hidup akan datang sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat 29 tadi. Maka insya Allah semakin seorang hamba menambahkan intensitasnya dalam pencarian keberkahan Al-Quran, maka insya Allah keberkahan itu akan bertambah. Lalu pertanyaannya, di mana letak keberkahan itu? Dalam surah Al-Anbiya ayat 50 dan dalam surah Al-An'am ayat 155, Allah menyatakan, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu fa antum lahu munkirun. Dan ini Al-Quran ini adalah keberkahan yang kami turunkan, dan apakah kalian akan mengingkarinya? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu, kata Allah. Dan ini kitab ini, Al-Quran ini kami turunkan, terdapat keberkahan di dalamnya, fattabi'uhu, maka hendaknya lah kalian mengikutinya. Wattaqu dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Maka dalam surah Al-Quran tadi, baik dalam surah Al-An'am ayat 155, dalam Al-Anbiya ayat 50, ada kata kunci mubarakun, keberkahan. Tapi di awal tadi dalam surah Sad ayat 29, bahwa keberkahan itu menjadi jawaban di mana letak keberkahan itu. Allah katakan, liyadabbaru ayatihi walidhakkaru, bahwa keberkahan itu yang pertama terletak pada pentadabburan ayatnya, dalam proses kita merenungi dan menghayati ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, waliyadhakkaru, tak lain adalah bertazakkur, mengingat, mengkondisikan suasana batin kita pada kesadaran puncak, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini adalah menjadi karakter orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang memberdayagunakan akalnya untuk mencermati segala ciptaan dan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka insya Allah disinilah letaknya keberkahan itu, dengan mentadabburi dan melakukan tadakkur, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita diingatkan betapa pentingnya keberkahan bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, dan itu dikandung dalam Al-Quran. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, innal baita yattasi' ala ahli wa tahdhuruhu al-malaikatu wa tahjuruhu asy-syayatin wa yakthuru khairuhu in yuqra fihi al-Quran wa innal baita la yadhiqu ala ahli wa tahjuruhu al-malaika wa tahdhuruhu asy-syayatin wa yaqillu khairuhu alla yuqra fihi al-Quran. Kata beliau, sungguhnya rumah itu akan yattasi', akan terasa lapang bagi penghuninya, bagi orang yang ada tinggal di dalam rumah tersebut. Wa tahdhuruhul malaika, dan akan didatangi, dihadiri oleh para malaikat, dan para setan-setan akan menjauhi itu rumah, dan rumah itu akan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Itulah rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Sebaliknya, innal baita la yadhiqu ala ahli, rumah itu akan terasa sangat sempit bagi penghuninya, dan para malaikat akan menjauhi rumah tersebut. Sebaliknya, yang datang ke rumah itu adalah syaitan-syaitan, dan akan sedikit kebaikan yang ditemukan dalam rumah tersebut. Itulah dia rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Darimi dalam Sunan
beliau. Karenanya jika dicermati apa yang dilakukan, diamalkan oleh para sahabat dan tentunya khususnya baginda Rasulullah SAW ketika qiyamul lail, mereka melakukan membaca ayat panjang-panjang sehingga setiap rakaat itu membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, Al-Maidah, ayat yang panjang-panjang. Pada setiap ayat ketika mereka berhenti, jika ada ayat yang mengandung rahmat, maka akan dibarengi oleh mereka berdoa dalam hati. Tapi apabila ayat yang mereka bacakan mengandung cerita tentang azab, mereka akan meminta kepada Allah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila ayat tersebut mengandung doa, mereka akan langsung meminta dan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ayat istighfar, langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat GMP yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah contoh Nabi dan para sahabat, potongan contoh yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, bagaimana mereka berinteraksi terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bisa lebih baik di tahun ini dalam menyambut bulan suci Ramadan, terlebih-lebih di bulan suci Ramadan kelak, yang insya Allah tidak akan lama lagi kita akan hadapi dan akan kita bertemu insya Allah. Terakhir, Amr bin As pernah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya interaksi kita terhadap Al-Quran. Kata beliau bahwa Al-Quran itu kullu ayatin darajat fil jannah, bahwa setiap ayat dalam Al-Quran, kata beliau, adalah ada derajatnya di surga. Wa misbahun fi buyutikum, dan setiap ayat Al-Quran itu adalah lentera di rumah-rumah kalian. Mudah-mudahan sejak bulan suci Ramadan ini dan sebelum bahkan bulan suci Ramadan, yaitu bulan Sya'ban, bahkan bulan Rajab ini, kita memulai untuk kembali meningkatkan intensitas kita dalam membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, merenungi ayat-ayat Quran, menghayati, bahkan yang lebih penting mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah kita menjadi rumah yang senantiasa diberkahi dan dipenuhi dengan keberkahan daripada Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.